Insya Allah kita akan belajar bersama-sama di pagi hari ini. Wejangan kalau dalam bahasa Jawa itu artinya adalah sebuah nasihat yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada anaknya atau kepada siapapun yang ingin memberikan nasihat, maka itu adalah wejangan. Maka kita akan belajar teman-teman semuanya bagaimana cara memberikan nasihat yang benar. Adab-adab apa yang kita lakukan ketika kita memberikan nasihat kepada orang-orang yang kita cintai. Karena sesungguhnya Islam adalah agama nasihat. Jadi semua sendi dalam agama Islam itu teman-teman, semuanya adalah nasihat. Subhanallah. Dan kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengatakan ad-dinun nasihah. Maka para sahabat pun bertanya, agama itu adalah nasihat, dan bertanya para sahabat, qulna liman ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, untuk siapa maksud nasihat tersebut? Apa yang dimaksud agama itu nasihat? Maka beliau pun menjawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa amatihim. Beliau mengatakan untuk Allah, kitabnya, rasulnya, dan para pemimpin kaum muslimin dan umat seluruhnya. Subhanallah. Semua yang ada di dalam Al-Quranul Karim, teman-teman, itu isinya adalah nasihat. Semua yang ada di dalam hadis-hadis sahih, itu adalah semuanya adalah nasihat. Dan subhanallah, apabila kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kita diberikan nikmat untuk bisa menerima nasihat tersebut dan bisa mengamalkannya. Bukankah kita ingin pintu hidayah Allah berikan kepada orang-orang yang kita cintai? Orang tua terutama, kakak, adik, bahkan tetangga, ya, teman dekat, dan orang-orang di luar Islam. Ya, ketika kita bertemu, kita ingin sekali Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada orang-orang yang kita cintai. Subhanallah. Hidayah teman-teman kalau sudah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui perantara teman-teman dengan memberikan nasihat, dihitung di dalam Islam itu lebih baik daripada kita mendapatkan unta merah. Subhanallah. Barang siapa yang dia menasihati seseorang, barang siapa yang dia berdakwah kepada seseorang, dan seseorang tersebut masuk ke dalam Islam atas nasihat, atas izin Allah yang paling utama, dan atas nasihat teman-teman semuanya, subhanallah, maka disitulah teman-teman mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa, mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Rasulullah SAW pernah mengatakan, barang siapa yang memberikan petunjuk kepada seseorang, sesungguhnya dia mendapatkan lebih baik daripada unta merah. Subhanallah. Maka saatnya kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Saatnya kita memberikan banyak kebaikan kepada saudara-saudara kita. Dengan apa? Dengan sebuah nasihat. Subhanallah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita akan memberikan nasihat ya kepada orang, maka jangan pernah kita lihat siapakah orang tersebut dalam saat ini. Kenapa? Karena ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada seseorang, walaupun dia adalah seorang yang sekarang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, atau dia adalah orang yang mungkin di mata kita bukan orang soleh, maka tetap menjadi kewajiban kita untuk beramar ma'ruf, untuk memberikan nasihat kepada orang tersebut. Mari kita lihat bersama-sama siapakah Al-Fudail bin Iyad. Kita tahu teman-teman, Fudail bin Iyad ya, itu adalah seorang ulama yang sangat takut dengan Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada Fudail bin Iyad ya, setelah beliau mendengar percakapan dua saudagar yang takut kepadanya. Ya, awalnya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dua saudagar ini takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memberikan nasihat kepada Fudail bin Iyad. Nah, Fudail bin Iyad ini teman-teman, dahulu kala sebelum Allah berikan hidayah,
maka Fudail bin Iyad ini adalah seorang perampok yang merampok kalau ada orang lewat, begal ya, kalau ada orang lagi di jalan. Nah, Fudail bin Iyad ini yang membegal orang-orang yang sedang dalam keadaan safar. Siapa kira Fudail bin Iyad kemudian Allah berikan setetes hidayah yang akhirnya Fudail bin Iyad adalah menjadi orang yang paling takut kepada Allah dan Rasulnya. Ya, saudagar ini memberikan nasihat kepada Fudail bin Iyad, subhanallah. Dan kita kenal dengan Salman Al-Farisi, subhanallah. Beliau adalah orang yang seorang sahabat, ya, seorang sahabi Nabi SAW yang sangat luar biasa, cerdas, cemerlang. Yang mana kita tahu kemarin kita di hari Sabtu pernah membahas tentang peperangan yang namanya Perang Khandaq. Atas usul dari Salman Al-Farisi inilah ya Perang Khandaq akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Dan kalau kita lihat Salman Al-Farisi itu beliau adalah seorang majusi, teman-teman. Dan beliau mendapatkan hidayah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mulailah hari ini siapapun latar belakang dari seseorang ya, maka kewajiban bagi kita, teman-teman, untuk memberikan nasihat. Dan di antara adab dalam memberikan nasihat di antaranya adalah kita tidak memaksakan diri kita agar nasihat tersebut diterima oleh orang yang kita nasihati. Itu di antara adab. Ada banyak di antara kita yang mungkin kita kecewa, kita putus asa terhadap orang yang kita beri nasihat. Ya, sudah kita beri nasihat berkali-kali, mungkin ratusan kali. Tapi ternyata orang tersebut ya, tidak mau mendengarkan apa yang kita nasihatkan. Kemudian kita kecewa dan lain sebagainya. Padahal di antara adab di dalam memberikan nasihat di antaranya adalah kita tidak memaksakan diri kita agar nasihat kita yang kita sampaikan kepada saudara kita yang muslim diterima. Karena hidayah itu, teman-teman, akan Allah turunkan ya apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki orang tersebut untuk diberikan hidayah. Jadi kewajiban kita hanya menyampaikan kebenaran kepada orang yang akan kita nasihati. Dan tidak memaksakan nasihat kita diterima. Ya. Nah, ini yang mungkin perlu digarisbawahi. Ya. Sehingga ketika nasihat kita diterima, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika nasihat kita belum diterima, maka janganlah pernah berhenti untuk memberikan sebuah nasihat. Karena kita tidak akan pernah tahu kapan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang kita nasihati. Kemudian di antara adab ya, memberikan nasihat, teman-teman, saya sering mengatakan kalau kita mau memberikan nasihat kepada orang lain, maka luruskan niat. Kita berhenti sejenak ya. Sebelum kita memberikan nasihat, kita berhenti sejenak. Kemudian kita dengarkan isi hati kita. Untuk apa saya menasihati si fulana bin fulan? Apakah benar saya menasihati fulana bin fulan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, atau kita menasihati fulana bin fulan untuk dikatakan kita adalah seorang yang alim, atau kita mencari sebuah popularitas agar terkenal bahwasanya kita adalah hamba Allah yang suka memberikan nasihat, atau kita menasihati seseorang dengan niat membuka aibnya, atau menasihati seseorang agar bisa melukai hati orang yang diberikan nasihat. Subhanallah, ketika nasihat yang teman-teman berikan ya kepada saudara-saudara kita itu dari hati yang tulus,
maka akan sampai pula ke hati. Subhanallah. Maka mari kita luruskan niat kita masing-masing ketika kita akan memberikan nasihat, ya, terutama kepada karib kerabat kita, kepada orang tua kita dan lain sebagainya, atau kepada bude, Pak D, atau ponakan dan lain sebagainya. Itu benar-benar kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Luruskan niat, berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta agar Allah membukakan pintu hidayah, termasuk orang tua ketika memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Kalau mau memberikan nasihat, berikanlah nasihat, ya, di antara adabnya adalah di waktu yang tepat, ya. Seorang istri ketika akan memberikan nasihat kepada suaminya misalnya, maka carilah waktu yang tepat. Karena terkadang jika waktunya tidak tepat, ya, jika waktunya dalam keadaan misalnya orang yang kita nasihati itu dalam keadaan capek dan lain sebagainya, maka nasihatnya tidak terdengar, ya. Nah, kalau kita sebagai orang tua pengen menasihati anak, misalnya di pagi hari setelah mereka bangun, ya, sholat qiyamul lail, sholat subuh, kemudian sebelum bertemu dengan anak-anak kita, malam harinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, Engkau yang maha mengetahui apa yang ada di dalam hati anak-anakku. Ya Allah, besok insya Allah biidnillahi ta'ala saya akan memberikan nasihat, ya, kepada anak-anakku. Ya, mencari waktu yang tepat ini sangat-sangat penting ketika kita akan memberikan nasihat. Jadi anak kita sudah siap untuk menerima ujangan-ujangan kita, ya, dalam keadaan jiwanya tidak dalam keadaan marah, tidak dalam keadaan sedih, ya, sehingga membuat tertolak, ya, nasihat dari orang tuanya. Dan sebelumnya malam harinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudariku, jangan pernah remehkan sebuah doa. Batu sebesar apapun, jika ia terus ditetesi air setetes demi setetes, tapi itu sering, maka batu itu atas izin Allah Subhanahu wa taala akan berlubang. Begitu pula dengan hati anak-anak kita. Ketika kita sebagai orang tua sudah kewalahan di dalam menasihati anak-anak kita, maka saatnya kita kencangkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saatnya kita cari waktu-waktu mustajab untuk mendoakan anak-anak kita. Dan kemudian setelah kita siapkan dengan doa yang terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian kita katakan kepada anak-anak kita ujangan-ujangan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, ya, kepada anak-anak kita untuk menerima nasihat dari orang tuanya. Kemudian di antara adab, ya, selain mencari waktu yang tepat, selain meluruskan niat, di antara adab di dalam menasihati saudara-saudara kita atau karib kerabat kita, teman-teman, ya, hendaklah ketika kita ingin memberikan nasihat, hendaklah disampaikan dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang bagus, kata-kata yang lemah lembut. Hindari yang namanya cacian, menghina, apalagi sampai mengorek-ngorek aibnya, ya. Karena terkadang biasanya orang tua ketika dia dalam keadaan emosi, kemudian memberikan nasihat kepada anaknya, maka seringkali tak disadari bahwasanya yang keluar dari mulutnya itu kata-kata yang justru menyakitkan hati sang anak. Atau kata-kata yang keluar dari mulutnya itu kata-kata yang membandingkan dengan anak yang lainnya. Atau justru misalnya menghina, ya, membuli dan lain sebagainya. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, telah memberikan kaidah di dalam menasehati seseorang. Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah
wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Allah Subhanahu wa taala, serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah, subhanallah, dan dengan pelajaran yang baik, dan bantulah mereka dengan cara yang lebih baik. Masya Allah teman-teman, kalau seandainya misalnya nih kita suami istri, kita belum bisa mengolah kata yang baik ketika menasihati anak-anak kita, maka boleh kita meminta bantuan kepada suami kita, kepada pasangan kita. Cintaku, belahan jiwaku, pangeranku, misalnya kita kita curhat ya kepada suami kita misalnya. Bahwasanya anak kita begini, mohon untuk saya dibantu untuk memberikan nasihat kepada anak-anak. Biasanya kalau suami atau seorang laki-laki itu lebih bijak ya ketika menghadapi anak-anaknya. Pengalaman saya dulu ketika diberikan nasihat oleh ayah saya, Allah yarhamu, semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah meluaskan kuburnya. Itu biasanya saya kalau sudah dipanggil itu rasanya sudah deg-degan ya, segan ya. Kemudian apa yang beliau sampaikan tuh didengar. Berbeda ketika misalnya kita mendapatkan nasihat-nasihat dari ibu ya, karena sering ketemu, sering mungkin kita sebagai seorang anak, sebagai tanda sayang ibu mungkin mengomeli ya, padahal itu sebenarnya mengomeli tanda sayang, memberikan nasihat, tapi caranya itu sambil ngomel ke sana kemari ya. Dan pastinya kita itu diantara sesuatu yang kita rindukan ketika kita sudah jauh dari ibu kita, itu adalah kecerewetan beliau ya, seorang ibu yang ingin anaknya itu menjadi lebih baik. Hanya mungkin caranya yang belum sesuai. Baik. Nah, kemudian di antara teman-teman adab di dalam memberikan nasihat ya, ketika kita akan memberikan wejangan kepada saudari kita, maka hendaklah jangan di tempat umum ya. Hendaklah kita cari dalam keadaan kita itu empat mata ya. Kenapa? Karena kalau kita menasihati saudara kita di tempat umum secara terang-terangan, itu yang paling ditakutkan adalah saudari kita yang akan kita berikan nasihat menjadi malu dan akhirnya menolak apa yang kita nasihatkan kepada beliau, ya, kepada orang yang akan kita nasihati. Maka kalau bisa misalnya kita janjian bertemu ya empat mata, kemudian kita benar-benar sebelum menasihati itu benar-benar tadi meluruskan niat, kemudian benar-benar kita katakan, wahai saudariku, tidaklah aku mengatakan demikian kecuali ini adalah tanda sayangnya saya kepada antum, misalnya kepada Anda, dan ini adalah saya pengen agar kita semuanya kelak masuk surga bareng-bareng dan lain sebagainya. Kemudian menasihati ya empat mata, bukan di depan umum. Ya, ini adalah adab di antara adab yang harus kita pegang dalam memberikan wejangan. Sampai kepada anak-anak kita pun kita harus lihat ya. Ada anak-anak kita yang modelnya teman-teman, ya coba kita lihat kalau ada teman-teman punya anak 3, 4. Itu ada anak-anak yang kalau diberikan nasihat ya anak-anaknya blak-blakan, anaknya ini aktif dan lain sebagainya. Kalau diberikan nasihat, "Nak, jangan begini." Misalnya dia langsung dengar. Ada yang harus kita, anaknya mungkin terlalu pendiam, harus kita elus-elus dulu punggungnya, kemudian kita katakan, "Nak, kemarin itu kamu melakukan ini, mudah-mudahan besok tidak terulangi kembali." Ya tadi, atau ketika kita melihat anak kita, teman-teman, yang biasanya mungkin ada di antara anak kita itu sifatnya itu pemalu, kemudian kalau misalnya kita memberikan nasihat di hadapan orang banyak, misalnya anak kita melakukan sebuah kesalahan hari itu misalnya atau hari ini, kemudian setelah itu kita ingin menegurnya, kita panggil anak kita kemudian ke sebuah ruangan ya, sambil mungkin mencolek ya bahunya, dan kita katakan, "Nak, begini, itu jauh lebih baik ya daripada kita langsung terang-terangan di depan orang banyak ya." Kita lihat bagaimana sifat dari anak-anak kita terutama. Baik, kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping tadi kita menggunakan kata-kata yang bagus, kata-kata yang tidak mencela, tidak menghina. Kemudian kita ketika menasehati saudari kita, maka hendaklah kita penuh dengan rasa kasih sayang ya, dengan kelembutan. Di ketika memberikan nasihat ya,
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa alaihissalam, teman-teman, ketika akan berdakwah kepada Fir'aun, ya. Maka ketika itu Fir'aun, ya, kita tahu Fir'aun itu adalah sosok yang sangat kejam, ya, sangat keras, ya, kepada kaumnya, kepada bawah-bawahannya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada Nabi Musa dan saudara Nabi Musa, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faqula lahu qawlan layyina. Wahai Nabi Harun, wahai Nabi Musa, berikanlah nasihat kepada Fir'aun, berbicaralah kalian dengan kata-kata yang lemah lembut. Ya. Dan ini nasihat untuk diri saya terlebih dahulu dan untuk teman-teman semuanya. Mari kita ketika menasihati saudara kita, nasihatilah dengan kata-kata yang lembut, ya. Jauhilah kata-kata yang kasar. Jauhilah kata-kata yang itu membuat orang yang akan kita nasihati, membuat akhirnya tertolak, ya, menolak, karena kita tidak memberikan nasihatnya dengan cara yang lembut, ya. Maka kalau memang model tipe-tipe teman-teman tidak bisa menasihati dengan cara yang lembut, ya, dengan cara yang baik, ya, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara adab yang harus kita perhatikan ketika akan memberikan wejangan, teman-teman, ya, selain mencari waktu yang tepat, kemudian tidak memaksakan kehendak, kemudian kita bersabar. Nah, ini penting banget. Bersabar atas apa yang menimpa diri kita setelah kita memberikan nasihat. Karena terkadang ketika kita ingin memberikan nasihat, mungkin ada di antara saudara-saudara kita yang mengatakan kepada kita, engkau sok suci, terlalu benar sendiri, dan lain sebagainya. Maka apa yang harus kita lakukan? Bersabar. Bersabar. Sebagaimana Luqman ketika menasihati anaknya, beliau mengatakan, ya bunayya aqimis salah, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar, wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, kata Luqman, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Artinya Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, kepada putranya, agar putranya memberikan nasihat kepada orang lain, ya, beramar ma'ruf nahi mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Kalau engkau, wahai putraku, setelah memberikan nasihat kepada orang lain, kemudian engkau dikucilkan, engkau diejek dan sebagainya, maka bersabarlah. Sabar, diam, doakan. Jadi jangan sampai kita, ya, mengeluh. Saya sudah memberikan nasihat, tapi saya dikata-katai begini, saya begini, dikata-katai, kemudian kita menyerah begitu saja. Tidak. Tetap memberikan nasihat itu, subhanallah, menjadi sebuah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini penting untuk kita bersabar. Sampai kapan? Sampai Allah memberikan hidayah kepada orang yang kita berikan nasihat. Teman-teman akan bisa merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Manakala teman-teman bertahun-tahun menginginkan, misalnya, ya, suami kita, anak kita, karib kerabat kita, saudara kita yang kita cintai, ya, teman-teman tuh ingin Allah berikan hidayah. Teman-teman sudah mendoakan, sudah memberikan nasihat, sudah belum didengar. Tiba-tiba suatu hari, subhanallah, atas izin Allah, atas pertolongan Allah, orang tersebut diberikan hidayah. Maka bahagia sekali rasanya, ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Bahkan mungkin kita sujud syukur, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah. Maka ini penting, sabarnya kita kepada orang yang kita berikan nasihat itu dihitung pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Penting bagi kita untuk bersabar ketika akan memberikan nasihat. Baik, termasuk teman-teman di sini ketika kita ingin memberikan nasihat kepada pemimpin, ya, kepada penguasa. Ini penting juga untuk kita memberikan nasihat. Bisa kita menjapri, ya, misalnya biasanya kalau
presiden atau pemimpin kita punya akun pribadi ya, dan kita tahu misalnya, maka kita tidak mesti datang ke istana negara ya. Kita bisa japri, kemudian kita tuliskan nasihat ya, wahai presidenku, wahai pemimpinku, hendaklah begini. Urusan beliau mendengar atau tidak itu bukan urusan kita. Yang penting kita menyampaikan. Para ulama ya, di antara mereka ada yang mengatakan sampai-sampai mereka mengatakan ya, di antara mereka ada yang mengatakan, kalau aku tahu ada doa yang Allah ijabah dari doa-doaku, maka aku akan berdoa untuk pemimpinku. Subhanallah, kita hari ini teman-teman diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di Indonesia Raya yang tercinta ini ya. Keadaannya sedang dalam keadaan yang yang mungkin di luar dugaan kita, maka di antara yang bisa kita lakukan adalah mendoakan pemimpin kita, mendoakan orang-orang yang memimpin negeri ini. Kemudian kalau bisa kita menasihati, karena ini adalah di antara bentuk beramar ma'ruf nahi mungkar ya. Dan yang terakhir teman-teman, di antara adab di dalam memberikan nasihat ya, hendaklah orang yang akan memberikan nasihat itu hendaklah dia benar-benar memiliki ilmu tentang apa yang akan ia berikan ya. Jadi jangan sampai ketika akan memberikan nasihat dia menukil ya kata-kata dari sebuah dalil-dalil yang tidak sahih misalnya. Jadi benar-benar pastikan ketika kita akan memberikan nasihat kepada saudari kita, kita benar-benar punya ilmunya ya. Dan juga termasuk dari kita mengetahui secara pasti, secara betul apa yang terjadi dengan saudara kita ya. Mengetahui ilmu itu adalah mengetahui, maka mengetahui juga termasuk cross check dulu benar enggak. Jangan sampai kita terbawa arus, ada orang berkata demikian, fulana bin fulan demikian, kita belum cross check, kita belum tabayun, kemudian kita belum mengetahui secara detail, secara betul, kita berikan ujuk-ujuk nasihat, ternyata itu adalah fitnah dan lain sebagainya. Maka ini juga sangat penting. Jadi termasuk di antaranya teman-teman, kalau teman-teman mau memberikan nasihat, pastikan apa yang akan kita berikan nasihat itu ada sesuatu yang baik, dan orang yang akan kita berikan nasihat sebelumnya kita cross check terlebih dahulu, benar nggak dia telah melakukan kesalahan ini dan itu. Jangan sampai itu adalah sebuah fitnah belaka ya. Karena hari ini banyak sekali hoak, banyak sekali fitnah yang terjadi di masyarakat kita. Pastikan berita yang sampai kepada kita itu valid, ya, berita yang sampai kepada kita itu benar, baru kemudian kita berikan nasihat. Itu yang bisa saya